Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita kembali membahas tentang bagaimana Injil mengubah orang yang skeptis, sinis, dan apatis. Nah, kita akan bersama-sama membaca dalam Kolose pasal 1 ayat 3-6. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah, saudara, bagaimana Injil mengubah hidup kita? Injil adalah berita sukacita bahwa Allah memperbaharui seluruh ciptaan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saat seorang memahami dan menerima Injil, ia mengalami sebuah ledakan yang merubah hidupnya secara dahsyat dan luar biasa. Nah, karena Injil adalah kekuatan Allah yang akan mengubah setiap orang, menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, perubahan ini secara substansial terjadi dalam kehidupan manusia. Imannya berubah, kasihnya berubah, dan pengharapannya berubah. Ketiga ini muncul dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose. Kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Kolose pasal 1 ayat 4-5. Nah, saudara, ada 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Iman dalam Kristus, kasih kepada orang lain, orang percaya yang lain, ataupun semua manusia, dan pengharapan terhadap sorga. Nah, saudara, apa yang menjadi kesamaan 3 hal ini? 3 hal ini, tiga-tiganya itu berada di luar diri kita. Kristus, orang percaya, dan surga. Itu di luar diri kita. Artinya Injil itu membuat kita hidup tidak lagi orientasinya kepada diri sendiri, tetapi kepada Kristus, kepada orang lain, dan kepada surga. Nah, saudara, hal yang kedua yang perlu kita renungkan juga tentang 3 hal ini adalah 3 hal ini kita tidak dapat produksi dalam diri kita sendiri. Memang ada orang yang lahir dengan temperamen yang mudah percaya kepada orang lain, dalam artian beriman. Orang yang sangat hangat, penuh kasih, peduli, murah hati, ya mengasihi. Atau yang sangat optimis melihat segala sesuatu. Orang yang pengharapannya tinggi sekali. Namun yang dimaksud di sini bukanlah temperamen natural kita, bukan karakter yang kita punya seperti itu. Tapi ini adalah sebuah kuasa supranatural dari Roh Kudus yang melahirbarukan kita, orang yang percaya. Jadi sangat mungkin bahkan orang sangat-sangat skeptis bisa jadi orang yang penuh iman. Orang-orang yang sinis seperti itu, yang jutek seperti itu, berubah begitu mengasihi sesamanya. Orang yang apatis, yang gak pedulilah itu, tapi menjadi orang yang penuh pengharapan, orang yang optimis. Nah, saudara, beriman dalam Kristus berarti kita semakin berani menjalani hidup ini mengandalkan Kristus. Bukan pengalaman kita, bukan kemampuan, kekayaan kita, ataupun koneksi kita. Kita mengandalkan Kristus. Kita menaruh percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita juga tidak skeptis dalam situasi pandemi kemarin, ataupun perang saat ini, konflik antar negara saat ini, ataupun masalah-masalah krisis global seperti itu. Kita tetap percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan. Kita tidak skeptis karena Kristus memegang masa depan kita. Ia memelihara kita. Nah, saudara, kemudian mengasihi orang-orang percaya. Bukan berarti kita hanya berkorban untuk orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ataupun sahabat kita. Tetapi kita juga mengasihi, berani berkorban.
berani memberikan banyak hal kepada orang-orang yang di luar famili kita. Kita berani berkorban kepada keluarga iman kita, karena kita adalah keluarga kerajaan Allah. Orang-orang yang berbeda latar belakangnya, budayanya, bahasanya, sukunya, dan sebagainya. Bahkan orang yang menjengkelkan sekalipun, kita bisa mengasihi dia, kita bisa mengampuni dia. Karena kita tahu kita sudah diampuni oleh Kristus, dikasihi oleh Kristus, dan ia mati menebus kita ketika kita masih memusuhi dia. Nah saudara, itulah kasih yang diperbaharui oleh Kristus, oleh Injil. Nah saudara, dengan demikian kita berharap bukan kepada dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kita berharap kepada sorga. Sorga di mana Tuhan Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal. Berharap kepada sorga berarti kita tidak berharap ataupun bersandar kepada apa yang kita punya di dunia ini. Kita tidak tertuju pada deposito, uang, karir, materi dunia ini. Kita punya pengharapan, kita punya keyakinan bahwa nanti Tuhan akan menggenapkan semuanya, memperbaharui semuanya dalam langit dan bumi yang baru. Itu yang lebih penting, lebih substansi. Itu yang lebih penting. Tidak ada lagi air mata karena virus, penyakit, kematian, perceraian, perang, kejahatan, kecelakaan, ataupun bencana. Pengharapan ini bukan untuk menghibur emosi kita ya. Utopia seperti itu, bukan. Kebangkitan tubuh Kristus sudah menyatakan hal itu. Menjadi bukti bahwa ia akan memberikan tubuh yang baru kepada kita. Dan bumi yang baru di mana kita tinggal dan terus mengerjakan panggilan Tuhan dengan sempurna di sana. Nah, saudara, Paulus melanjutkan juga dan menulis kalimat seperti ini. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah, saudara, banyak orang Kristen berpikir bahwa ia bertumbuh itu berarti ia belajar doktrin yang sulit-sulit, Alkitab yang banyak itu. Dan ia menganggap bahwa Injil itu hanya relevan kepada orang-orang yang baru bertobat. Nah saudara, semua doktrin yang kita pahami, yang kita belajar itu sebenarnya adalah perpanjangan dan penjelasan secara detail tentang Injil itu. Kita tidak bertumbuh melampaui Injil. Kita bertumbuh ke dalam Injil. Nah saudara, biarlah kita boleh terus mengerti. Kita bukan melampaui Injil itu, tapi kita bertumbuh ke dalam Injil. Mengerti apa maksud Tuhan, rencana Tuhan, kabar baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semakin kita bertumbuh dalam Injil, semakin kita diubahkan. Yang skeptik menjadi beriman di dalam Kristus, yang sinis jadi mengasihi orang lain, dan yang apatis dia akan penuh pengharapan akan kehidupan yang kekal di sorga yang mulia. Nah saudara, biarlah ketiga hal ini boleh menjadi ingatan buat kita untuk kita terus. Nah saudara, biarlah tiga hal yang berubah dalam kehidupan kita yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu iman, percaya kepada Kristus, percaya bahwa Kristus mampu mengubahkan segala sesuatu, dan kasih yang luas, kasih yang kuat itu boleh kita kerjakan dan lakukan, dan terus berharap bahwa segala sesuatu itu akan Tuhan sempurnakan nanti di sorga yang mulia. Nah, biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita, pengharapan kita menjalani kehidupan kita dan panggilan kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Kami bersyukur Engkau memulihkan kami, membaharui kami begitu rupa, sehingga kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Percaya kepada Kristus, dan di dalam Kristus kami memiliki kehidupan yang baru, hidup yang baru, dan kami terus boleh bersandar kepada Engkau Tuhan.
Dan kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, mengubahkan hati kami, sehingga kami boleh punya kasih seperti Engkau Tuhan. Dan terus berharap bahwa Tuhan terus mengubahkan kami, sampai pada nanti kami melihat segala sesuatu sempurna ketika kami boleh berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami dan teguhkanlah iman kami, kasih kami dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.